Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.3 oleh Ahmad Nursanto, PGB Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek, dengan fasil Bapak Sulaiman SPDI serta pengajar praktek Bapak Aan Hadianto SPD. Pada video ini kita akan belajar tentang koneksi antar materi 1.3, di mana tujuan daripada tugas ini adalah CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Sementara itu, pertanyaan pemantik di koneksi antar materi 1.3 ini yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Sementara pertanyaan inti yaitu, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, membimbing dan mendorong pertumbuhan siswa untuk menemukan jalan mereka sendiri dalam belajar, menginspirasi dan membangun kualitas hidup manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, kasih sayang, kerjasama, dan solidaritas, mengajarkan nilai-nilai dan etika agar siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif pada masyarakat, serta menghargai dan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beberapa pemikiran filosofisnya meliputi sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, Trikon, tripusat pendidikan, berhamba kepada anak, budi pekerti, bermain adalah kodrat anak, dan trilogi pendidikan. Sistem Among mengedepankan pembentukan manusia secara utuh tanpa perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan agar anak-anak berkembang dengan subur dan selamat. Kodrat alam dan kodrat zaman mengajarkan bahwa sifat dan bentuk timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama terkait dengan zamannya dan pribadinya. Sementara itu, kita mengenal adanya profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita mengenal ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Sementara itu, kita juga mengenal adanya paradigma inquiry apresiatif atau IE. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan. Di dalam pendekatan inquiry apresiatif ini, guru penggerak dapat menggali potensi dan kekuatan yang ada di dalam sekolah, kemudian mendorong dialog dan kolaborasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan inquiry, serta meminimalisir resistensi dengan suasana positif dan apresiatif. Kemudian, bagaimana kaitannya antara peran pendidik, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan paradigma inquiry apresiatif dalam konteks pendidikan? Kaitannya yaitu bahwasanya kerangka kerja inquiry apresiatif memiliki relevansi asumsi dan metodologi dengan prinsip kodrat alam yang dimuat dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Kesesuaian prinsip tersebut dengan kerangka inquiry apresiatif terletak pada kesamaan asumsinya bahwa setiap individu dan organisasi memiliki aspek-aspek yang baik dan positif, sesuatu yang melekat sebagai bagian yang sangat dihayati, bersifat efektif dan berhasil menciptakan hubungan yang sehat pada berbagai dimensi komunitas dan pemangku kepentingan. Pendidik yang mempraktikkan inquiry apresiatif dapat membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan menghasilkan pelajar yang berkompeten global. Kemudian pada pertanyaan inti, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas, yaitu tentang kaitan di atas tadi, ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada visi saya di demonstrasi kontekstual, yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, mandiri, berintegritas, santun, dan berwawasan global. Kemudian prakarsa perubahan yang ingin saya bangun yaitu membangun integritas siswa melalui pembiasaan positif di sekolah. Kemudian berdasarkan kajian-kajian di awal, maka visi tersebut saya revisi menjadi generasi yang beriman, berakhlakul karimah, dan hidup berintegritas. Adapun harapan dari visi yang saya revisi yaitu tentang terwujudnya generasi yang beriman, berakhlakul karimah, dan hidup berintegritas. Beriman yaitu memahami dengan baik dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berakhlakul karimah yaitu generasi yang hidup dengan budi pekerti yang baik, sikap mulia, dan tingkah laku yang terpuji, serta memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup yang jelas sesuai dengan yang diyakini. Kemudian hidup berintegritas yaitu menjalani kehidupan dengan konsistensi, kejujuran, dan kesetiaan pada nilai-nilai moral dan terwujud dalam satu kepribadian yang utuh, serta bermanfaat bagi sesama di semua keadaan. Maka harapan dari visi saya itu tentu akan mewujudkan daripada profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.